izin untuk membagikan atau mengimbaskan tentang budaya positif. Di sini sebelum kita memulai materi, ada briefing sebentar. Panduannya, jika saya sebutkan anggota tubuh atau mulut, yang dipegang harus mulut. Paham? Bisa mulut. Apa yang saya katakan? Ya, ikuti apa yang saya instruksikan. Siap. Siap? Pegang kuping, pegang mulut, pegang hidung. Berarti masih sinkron ya. Untuk komando yang ini kebalikannya. Jika saya menyebutkan mulut, berarti tidak boleh pegang mulut, pegang yang lain. Pegang kuping kan, kuping itu mulut. Bisa kita mulai? Pegang hidung, pegang mulut, pegang hidung. Ini instruksinya 3 ya. Kuping. Tidak boleh. Tiga tangan. Mulut, hidung, Ya. Mulut, hidung, telinga. Pegang mulut, pegang hidung, hidung, mulut. Mulut, mulut. Hidung, hidung. Kuping, kuping. Mulut, kuping, hidung. Ya, terima kasih. Masih semangat semua. Masih fokus ya. Baik, untuk pertama budaya positif. Mungkin kita tidak asing lagi tentang pembahasan budaya positif. Budaya positif di sini adalah pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, perlu kolaborasi untuk menerapkannya, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik dan terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Jadi pentingnya kerjasama dari warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Budaya positif di sini, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif ada beberapa, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar peserta didik, serta posisi kontrol guru dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar, ada stimulus respon teori dan teori kontrol. Stimulus respon teori adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut bisa dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus, dan akhirnya akan muncul suatu kebiasaan atau budaya dan perilaku tertentu. Saya beranggapan bahwa saya bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya itu tidak benar atau tidak sama sekali. Yang selanjutnya,
tentang teori kontrol, yaitu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku anak adalah mempunyai tujuan. Mereka mempunyai tujuan tertentu, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendalaman teori kontrol? Mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-dikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi jika kita ingin berubah secara perlahan, artinya kita harus bisa mengubah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangkanya. Acuan kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi bagaimana kita melihat dunia seperti biasanya harus kita ubah. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tentang realitas. Di sini ada perbedaan tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang sebelah kiri ada stimulus respon dan sebelah kanan ada teori kontrol. Jika stimulus respon, realitasnya atau realitanya kebutuhan kita itu sama. Tapi dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jika stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kita harus memaksa agar orang bisa berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita harus bisa memahami pandangan orang itu berbeda-beda. Jika di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jika anak melakukan perilaku yang buruk, artinya itu sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jika anak melakukan hal-hal yang kesalahan, sebenarnya mereka mempunyai tujuan. Mungkin butuh perhatian ataupun kasih sayang. Jika di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Jika di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah di stimulus respon. Jika di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, menang, dan menang. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun dampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu.
dan kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itulah perbedaan dari ilusi guru mengontrol murid dan ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ada ilusi dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru berhak untuk memaksa mengikuti kehendak kita. Di miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk menjangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi jika kita memaksakan kehendak, belum tentu yang kita paksa akan menerima, bahkan bisa membentuk atau menjadikan dendam di dalam hatinya jika kita paksakan untuk mengikuti kehendak kita. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin di sekolah kita sudah menerapkan, kebetulan sekolah kita adalah sekolah penggerak. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dengan gaya belajar yang berbeda-beda pula. Disiplin positif. Kita ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang kalimat disiplin? Aturan atau hukuman. Itu yang memang terbiasa tata tertib, bentuk dari disiplin, ya. Tetapi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan sama seperti Ibu Bapak bilang tadi, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jika tidak atau melanggar disiplin, maka akan dihukum. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir, pilihan terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Artinya alternatif terakhir atau yang bagusnya itu tidak dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara,
menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri atau yang memiliki motivasi internal, kemauan dari dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal itu contohnya takut karena akan dihukum, ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Biasanya hal-hal seperti itu yang memotivasi kita untuk melakukan kedisiplinan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, adanya kesepakatan di awal dan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan pasti telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan tersendiri, yang karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di sini ada disiplin positif. Pengertiannya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik tanpa adanya hukuman ataupun penghargaan. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang hadir dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukannya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan.
Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, bersifat penghargaan ataupun kita melakukan sesuatu ingin mendapat pujian dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapat senyuman dari orang lain atau mendapat hadiah untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu selain dari mendapatkan pujian dari atasan ataupun pujian dari guru, apa yang mendasari ibu bapak melakukan kedisiplinan atau menerapkan kedisiplinan selain dari ingin mendapatkan penghargaan atau pujian? Mungkin karena takut untuk dihukum ya, ataupun ya itu motivasi yang ada dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apakah akan dihukum atau istilahnya sekarang disindir Pak ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat motivasi eksternal atau ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga termasuk motivasi bersifat eksternal atau ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau dari dalam dirinya, bukan karena orang lain atau bukan dari pengaruh orang lain. Pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif tidaklah semata-mata tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai guru, orang tua, ataupun orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif pertama merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina dan mendidik peserta didik secara individual atau kelompok. Merupakan kemampuan individual pendidik untuk mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah.
Berikut ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi yang sudah ada. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dari yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua ada dari IBO Primary Years Program atau PYP. Isinya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, berantusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan mempunyai komitmen. Yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu tadi beberapa nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Di sini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima, dipedulikan oleh lingkungan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Biasanya ini kebutuhan peserta didik yang jenjangnya masih SD, SMP, bahkan SMA juga termasuk Pak ya. Kebutuhan kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dirinya yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jika motivasi ekstrinsik itu hadir karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukannya karena ada motivasi dari luar. Contohnya tadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika motivasi ekstrinsik tadi seperti itu, ini motivasi intrinsik
Itu adalah alasannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya bahwa melakukan hal tersebut karena untuk menghargai dirinya sendiri bukan orang lain dan memiliki nilai yang mereka percaya. Sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terjadi tidak terencana ataupun tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya tidak ada rencana di awal. Contohnya kalau konsekuensi kan kita ada perjanjian atau kesepakatan di awalnya. Jika hukuman itu spontan atau tiba-tiba. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan tadi, hanya mengutamakan kemauan dari gurunya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan di awal. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi gurunya selalu memantau apa dari kesepakatan atau konsekuensi tadi. Jika restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi murid di sini dipersilakan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan bekerja sama untuk mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm atau safety belt saat berkendaraan? Kita meyakini agar kita terhindar dari cedera, Pak ya. Ataupun mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan sebelum makan? Agar bersih atau menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak saat terjadinya pandemi COVID? Untuk keselamatan diri kita sendiri, menghindari penularan ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali pada nilai-nilai yang kita yakini lebih dalam dibanding mengikuti serangkaian peraturan menggerakkan seseorang. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya sudah kita yakini bahwa hal tersebut memang bahaya atau bukan dari kita melakukan hanya sekedar untuk mematuhi peraturan saja, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru yang bersifat universal. Jika peraturan biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Jika kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, maka anak tersebut atau siswa tersebut kita hukum dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Jika dia mempunyai posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kalimat dari gurunya adalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Pak, mau tanya. Ya. Untuk posisi kontrol itu, kita kan di sekolah ya Pak. Sebenarnya yang paling berhak untuk menerapkan posisi kontrol guru pada siswa itu siapa? Apakah misalnya guru yang tadi atau guru BK atau boleh selain itu, boleh nggak? Ya, sebenarnya semua guru harus mempunyai posisi kontrol yang dipilihnya, Bu. Bukan hanya guru BK ataupun ini, semua guru atau seluruh warga sekolah harus mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah teman. Contohnya kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Contohnya biasanya menganggap murid sebagai temannya sendiri. Untuk posisi kontrol pemantau, kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi. Biasanya Pak Darus ya yang melakukan posisi pemantau. Kamu harus potong rambut, besok harus lapor ke Bapak. Itu sebagai contoh posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak disuruh untuk menyadari kesalahannya tersendiri dan mencari solusinya tersendiri juga. Posisi penghukum di sini ada nada suara tinggi, bahasa tubuh atau mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hukuman ini bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga merupakan hukuman psikis. Bisa secara fisik, contohnya menghormat bendera atau membersihkan toilet yang menyangkut tentang fisik. Sedangkan psikis biasanya diluarkan dengan kata-kata verbal yang bisa mengganggu psikisnya. Dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru ataupun guru mapel yang diampunya. Sedangkan posisi pembuat rasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Mempunyai nada yang lembut, tapi kata-katanya nyelekit atau menyindir atau merasa tersakiti anak-anak tersebut. Guru akan mengatakan hal-hal yang menyatakan kesalahan murid dapat membuat guru menderita. Dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal, serta murid merasa rendah diri. Selanjutnya posisi teman, dengan nada suara guru yang akan terdengar ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya adalah murid akan tergantungan atau bergantung. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Selanjutnya posisi pemantau adalah bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, tidak meninggikan suara. Tercipta identitas diri berhasil atau positif, harus selalu memantau murid. Jadi harus selalu melihat apakah ada perubahan dari murid tersebut. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri.
Yang terakhir adalah posisi manajer, bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas berhasil atau positif. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk membuka pikiran atau wawasan murid, dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya adalah murid akan mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik Bapak Ibu, di sini ada video contoh dari penerapan segitiga restitusi dari 5 kontrol guru yang saya sebutkan tadi. Salam dan bahagia. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Ya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru dan ilustrasinya. Tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir. Di sini ada kasusnya adalah Naren terlambat masuk sekolah 20 menit. Dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Untuk posisi selanjutnya adalah membuat rasa bersalah.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadikan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kecil hujan Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi Baik Bapak Ibu, jadi dari ilustrasi 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan tadi, ilustrasi posisi kontrol yang mana yang menurut Bapak Ibu yang terbaik untuk manajer ya? Karena tugas guru adalah memberikan atau membuat peserta didik untuk mandiri dan peserta didik bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Contohnya saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah ya, karena dia mengecewakan gurunya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum karena ada kata-kata yang menyinggung atau membuat anak tersebut tidak nyaman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, membuat pertanyaan untuk mencarikan solusi untuk anak itu tersendiri. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bukan sebagai pemantau, karena jika tidak mengerjakan maka dia tidak akan mendapatkan tugas, dapat nilai. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang sudah kita sepakati bersama, mencatat semua masukan, dan gantilah kalimat negatif menjadi positif.
Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan disusun menjadi keyakinan kelas. Tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah disusun, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati tersebut, dan letakkanlah atau tempelkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Dalam pembentukan kesepakatan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kontrol sebagai manajer tadi ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah merupakan menstabilkan identitas untuk mendapatkan identitas yang positif. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi secara tersendiri. Contohnya adalah, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Posisi kontrol atau manajer. Penyelesaian masalah yang sedang dihadapi murid dilakukan dengan guru melakukan proses dialog yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan segitiga restitusinya. Segitiga restitusi sini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Di menanyakan keyakinan, contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal.
validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau memperbaiki hubungan, dan pernyataan pertanyaan disampaikan dengan nada tidak memojokkan. Menanyakan keyakinan. Ada teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku sudah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid sudah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Harapan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah murid menjadi lebih kuat sebagai pribadi, membuka wawasan bagi murid untuk dapat memecahkan masalah secara mandiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Jadi itu materi dari budaya positif tadi. Harapannya kita sebagai guru bisa mempunyai posisi kontrol, kalau bisa posisi kontrol sebagai manajer, karena untuk membuat anak bertanggung jawab dan istilahnya bisa membuat anak itu memahami kesalahannya dan mencari solusinya tersendiri, yang menghasilkan motivasi intrinsik atau yang ada dari dirinya sendiri, bukan motivasi yang ada dari orang lain. Baik Bapak Ibu, itu tadi materinya. Apakah ada pertanyaan? Ya Bu, boleh. Mungkin menurut saya itu begini, untuk melakukan sebuah perubahan itu membutuhkan waktu, tapi jika kita tidak lakukan dengan step by step, kita tidak akan mencapai tujuan tersebut. Sarannya mungkin dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, karena untuk yang pertama untuk membuat anak tersebut memiliki tanggung jawab dan bisa memecahkan masalahnya tersendiri atau mandiri. Kalau bisa perlahan-lahan kita lakukan sebagai posisi kontrol yang manajer, karena hal tersebut merupakan motivasi yang tercipta dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya dia melakukan karena termotivasi hanya untuk eksternal tadi, karena takut mendapat hukuman ataupun mau mendapat imbalan. Dia melakukan itu karena kemauan dia sendiri dan kesadaran dirinya sendiri gitu. Iya, ya, guru ini enak ya juga 5 posisi kontrol guru. Ya. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Baik, itu saja Bapak Ibu.
terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.